5, 4, 3, 2, 1. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Pendeta Soneta Siaan dalam Tekwa Ministry. Kita akan membahas yaitu mengenai pengharapan orang percaya di dalam kematian, kebangkitan Yesus Kristus serta kenaikannya ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara kekristenan sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Sosok mulia yang agung ini yang membuat saudara dan saya memiliki satu pengharapan, bahkan jaminan yang luar biasa tentang keselamatan itu sendiri. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya akan bacakan ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Inilah kemenangan itu yang kita imani. Paulus mengatakan sebab yang sangat penting. Kalau berbicara hal yang penting, inilah dikatakan yang penting itu. Bahwa menurut Paulus, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dan ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, tentu kita tidak mau merayakan peristiwa kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang luar biasa itu menjadi suatu rutinitas. Tetapi kita perlu menghayati sungguh-sungguh bahwa peristiwa itu, momen itu memang penting buat kita pahami. Jangan sampai peristiwa ini tahun demi tahun berlalu tetapi kita tidak mengerti. Nah, kenapa kita memiliki pengharapan yang begitu kuat terhadap sosok yang satu ini? Allah di dalam Yesus Kristus yang telah berinkarnasi dengan cara menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga kita perlu tahu dan kita semakin kuat pengharapan kita bahwa peristiwa yang berhubungan dengan Yesus Kristus itu membuat kita semakin kuat pengharapan kita dalam Tuhan. Dan ada satu jaminan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang menjadi kekristenan itu begitu kokoh pasca kebangkitan Yesus Kristus? Paulus mengatakan dalam suratnya di Jemaat Korintus, dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dan 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan dan 17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu hidup dalam dosamu. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia dengan cara mengalami kematian. Nah, ia mati untuk menebus dosa umat manusia. Bersyukur Bapak Ibu dan saya, kita yang seharusnya mengalami kengerian kekal, hukuman karena upah dosa itu ialah maut. Tetapi karena ada peristiwa penyaliban Kristus, kematian Kristus, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan dikatakan oleh Paulus tadi, kalau tidak ada kebangkitan orang mati,
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi, dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka iman kita tidak sia-sia. Karena Kristus dibangkitkan, maka ia dikatakan yang sulung yang pertama bangkit dari orang mati. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia apa yang menjadi iman Bapak, Ibu, dan saya, kepercayaan kita. Karena sosok yang kita puji, kita puja, kita sembah tidak bangkit. Tetapi bersyukur karena Kristus yang kita sembah itu, Yesus Tuhan itu sudah bangkit. Nah, apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama ternyata ini digenapi. Nubuat tentang kematian kebangkitan Kristus itu di Perjanjian Lama sudah dinubuatkan, Bapak Ibu. Artinya apa? Sudah diramalkan bahwa Yesus Kristus itu memang datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa umat manusia dan untuk memberikan nyawanya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Nah, berarti Perjanjian Lama, nubuatan tentang ia digenapi dengan sempurna. Saya ulang, kitab Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan itu digenapi. Kita lihat dalam Injil Lukas, ayatnya yang ke-24, ayat yang ke-20, Lukas 24, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, Pentateuk, dan segala kitab nabi-nabi. Lukas masih menulis juga dalam pasal 18 ayat 31 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Perhatikan, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Yesus sudah menubuatkan tentang kematiannya. Dikatakan bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi, dan mereka akan menyesah dan membunuh dia, Yesus, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Yesus sudah menubuatkan itu tentang kematiannya. Nah, kita mau melihat superioritas Yesus Kristus yang menubuatkan kematian dan kebangkitannya ini. Dia mengatakan dengan jelas bahwa di dalam Matius 26 ayat 61 yang mengatakan orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Dalam Markus 8 ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus 9 ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Dan Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya,
dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima Bapakku. Superioritas Kristus yang menubuatkan kematian dan kebangkitannya sendiri. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kalau kita melihat berapa banyak pemimpin agama, tokoh-tokoh agama yang menciptakan satu keyakinan yang baru di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan atau menubuatkan tentang kematiannya. Tetapi kita bersyukur memiliki Allah. Satu kebanggaan buat kita, buat saya pribadi, juga buat orang percaya, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang Dia bisa menyampaikan, menubuatkan tentang kapan Ia mati, kapan Ia bangkit, dan kapan juga Ia akan naik ke surga. Saya ulang sekali lagi. Kapan Ia mati, kapan Ia bangkit, dan kapan Ia naik ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang Bapak, Ibu, dan saya sembah. Tidak ada tokoh atau pemimpin agama apapun di muka bumi yang bisa meramalkan kematiannya, kebangkitannya, apalagi naik ke surga. Tidak ada, Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita memiliki pengharapan yang kuat tentang Yesus Kristus yang kita sembah ini. Nah, lalu ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Ia mengenakan tubuh apa pada waktu itu? Pertanyaan yang menarik. Ia mengenakan tubuh apa pada saat kebangkitannya? Firman Tuhan jelas sekali menulis. Saya akan ambil dalam beberapa ayat. Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat yang 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Ia mengenakan tubuh kemuliaan. Saya ulang, Ia mengenakan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Sekali lagi, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, Ia bisa muncul tiba-tiba, bisa menghilang tiba-tiba, bahkan tiba-tiba bisa ada di tengah-tengah mereka. Bahkan dalam satu ruangan yang dikatakan di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut. Murid-muridnya takut pada waktu itu kepada orang Yahudi. Mereka berkumpul dalam satu ruangan dan mengunci dengan sangat kuat sekali. Tetapi datanglah Yesus di tengah-tengah mereka, hadir dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perkataan ini menenangkan hati kita, bukan? Ketika para murid kehilangan sosok gurunya, sosok yang menjadi panutan, yang bersama-sama dengan mereka, ikut melihat pelayanan Yesus. Tetapi ketika Ia mati, Ia kehilangan semangat, Ia kehilangan satu sosok teladan. Tetapi Tuhan hadir dan memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Kita juga memerlukan damai sejahtera itu, bukan? Yesus sudah memberikan damai sejahtera itu. Ketika kita ada masalah, ketika kita punya pergumulan, beban berat menekan kita, Tuhan datang. Damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saya. Damai sejahtera itu memenuhi hati kita. Kita perlu damai sejahtera dari surga.
dan bukan dari dunia ini. Ada beberapa alasan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian ini. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, kebangkitannya meneguhkan keilahiannya. Sifat keilahiannya mengharuskan kebangkitannya. Kristus adalah Allah dan juga manusia, the fully God and the fully man. Jadi memiliki dua natur di dalam satu pribadi yang kudus dan tidak bercacat. Mau tidak berkuasa atas dia. Juru selamat haruslah manusia yang tidak berdosa supaya ia bisa mati untuk membayar dosa-dosa. Dan harus Allah supaya bisa bangkit. Seorang juru selamat harus orang yang tidak berdosa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bukankah dalam perjanjian lama seorang imam harus masuk ke dalam tabernakelnya Tuhan, ruang Maha Kudus, setiap tahun membawa binatang untuk dipersembahkan. Dan imam itu harus kudus, nggak bisa sembarangan. Kalau tidak kudus di dalam perjanjian lama, imam itu bisa mati. Tetapi ketika Yesus Kristus hadir, ialah anak domba Allah itu yang tidak bercacat dan tidak berdosa, dan ia masuk di dalam tabernakel itu dan dia menyatakan ia yang menebus dosa umat manusia. Dan jelas dikatakan bahwa kematian Kristus, ya, hanya dia manusia yang tidak berdosa yang bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus yang tidak berdosa itu. Yang kedua poinnya, kebangkitannya adalah materai yang sah dari kematian dan karya kurban pendamaiannya yang sempurna. Jadi kebangkitan adalah materai yang sah. Kematian, kebangkitannya adalah materai yang sah dari karya pendamaian yang sempurna. Jadi posisi kita sebagai orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus itu diperdamaikan lewat kematian Kristus. Roma 1 ayat 4 dan Roma 4 ayat 25. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Poin ketiga, kebangkitannya meneguhkan bahwa ia hidup, mampu memberi kehidupan yang menyelamatkan semua orang percaya. Kebangkitannya meneguhkan, memastikan bahwa Yesus hidup, mampu memberi kehidupan dan menyelamatkan semua orang percaya. Jadi ia adalah Allah yang memberi kehidupan bagi kita semua. Satu saat nanti kita pun juga mengalami hal yang sama karena Kristus bangkit. Dan ia adalah kebangkitan itu sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Maka ia juga sanggup membangkitkan orang-orang percaya di akhir zaman nanti. Poin keempat, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kebangkitannya merupakan jaminan bagi kebangkitan orang percaya di masa yang akan datang. Kebangkitannya adalah jaminan bagi kita semua yang percaya di masa yang akan datang. Karena Kristus sudah bangkit, kita pun juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Poin yang kelima, kebangkitannya untuk meneguhkan bahwa apa yang diucapkannya sungguh benar dan tidak ada dusta. Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus menubuatkan kematiannya dan kebangkitannya. Dan dikatakan, ya, dia akan diolok-olok, diludahi, ya, bahkan dimusuhi oleh para imam-imam. Apa yang dikatakan Yesus terbukti benar. Jadi kebangkitan itu meneguhkan bahwa apa yang diucapkannya itu sungguh benar dan tidak ada dusta. Nah, kita mau melihat sekarang bahwa bicara tentang kematian, kebangkitan Kristus, sosok 2000 tahun yang lalu yang hadir ke dalam dunia. Allah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, masuk di dalam sejarah umat manusia. Ternyata juga diteliti oleh dua pakar undang-undang terulung di dunia. Saya akan mengutip oleh dua pakar undang-undang terulung di dunia. Yang pertama, Sir Lionel Lucco,
1997. Ia mengatakan demikian, "Saya dengan rendah hati ingin menambah bahwa saya telah menjadi pembela selama 42 tahun dan berhikmat di banyak tempat di dunia. Saya mengatakan dengan tegas bahwa bukti-bukti untuk kebangkitan Yesus Kristus adalah begitu kuat sekali sehingga hanya memastikan bukti-bukti yang langsung, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan." Sir Lionel Luko mengatakan sekali lagi, memastikan bukti-bukti yang langsung, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Jadi jelas historitas kebangkitan Yesus. Dia mengatakan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Yesus mati dan bangkit. Yang kedua, Simon Greenleaf 1783 sampai dengan 1853. Ia ini seorang ateis. Ia secara pribadi mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti berdasarkan peraturan, memeriksa bukti yang dibuktikan, yang dibubuhkan lewat bantuannya. Dan Greenleaf menjadi seorang Kristen dan mengarang buku klasik Testimony of the Evangelist selepas penyiasatan yang amat teliti mengenai kebangkitan Yesus. Jadi dia meneliti tentang bukti-bukti, ya, dengan data-data bukti-bukti yang ia miliki tentang kebangkitan Kristus. Padahal ia seorang ateis, dan dari penelitiannya dia berkesimpulan bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta yang paling dapat disahkan dalam sejarah kuno. Dua tokoh pakar undang-undang terulung di dunia ini mengatakan dengan sangat jelas sekali bahwa kalau peristiwa kematian kebangkitan Kristus seumpama sebuah kasus ini bisa terpecahkan, memang benar, bukan hoax, bukan dongeng, tetapi cerita ini benar dan mereka menjadi percaya. Nah, setelah kematiannya lalu bangkit dari kematian, Yesus naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk apa? Berbicara kebangkitannya membawa Tuhan Yesus kepada pemulihan tahta dan pengembalian haknya untuk memerintah seluruh ciptaannya. Ia ditinggikan di sisi kanan Allah Bapa sesuai dengan pengharapan Daud. Kita lihat dalam Mazmur Mesianik, Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. "Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-34 dan 35. "Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi Mazmur dan Kisah Para Rasul sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk pemuliaannya, sudah dinubuatkan. Nah, di dalam Efesus 1 ayat 20 dan 22, Paulus juga mengatakan demikian, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nanti kita akan melihat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa makna duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Yesus yang pernah lahir, mati, dan bangkit dari kematian adalah fakta historis. Artinya ia yang masuk dalam sejarah umat manusia
pernah ada dan tidak terbantahkan. Saya akan mengutip beberapa sejarawan yang menyebut tentang peristiwa Yesus Kristus ini. Sejarawan yang hidup bersama atau dekat pada zaman Tuhan Yesus. Sekali lagi, sejarawan yang ada yang menulis kisah ini yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Ia menyebutkan tentang peristiwa Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Yang pertama, sejarawan ini, saya mengutip, ada beberapa sejarawan. Yang pertama, Flavius Josephus, seorang sejarawan besar Ibrani, Romawi, tahun 38 sampai dengan 97 Masehi, menulis, Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Murid-muridnya melaporkan bahwa dia telah menampakkan diri kepada mereka dalam 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Setelah 3 hari setelah kematiannya, setelah 3 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini ditulis oleh Flavius Josephus. Dan kita juga melihat sejarawan yang lain, bahkan di dalam Jewish Antiquities, di dalam tulisannya mengatakan demikian. Pada masa itu ada seorang yang bernama Yesus yang terkenal dengan kebijaksanaannya, meskipun beberapa orang mungkin ragu untuk menyebut dia sebagai manusia biasa. Dia melakukan mujizat yang menakjubkan dan mengajarkan mereka yang mau menerima kebenaran dengan hati terbuka. Dia mendapatkan pengikut di antara orang Yahudi dan Yunani dan diyakini sebagai Mesias. Meskipun dituduh oleh orang-orang berpengaruh dan dijatuhi hukuman penyaliban oleh Pilatus, mereka yang telah mencintainya tidak meninggalkan pengabdian mereka kepadanya. Hebatnya, dia menampakkan diri kepada mereka karena dia hidup. Dan pada hari ketiga setelah kematiannya, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, pengikut Yesus yang dikenal sebagai orang Kristen terus ada hingga hari ini, menyandang namanya. Luar biasa sekali. Sejarawan ini juga menulis bahwa Yesus itu bangkit. Bahkan pengikutnya, ya, sampai saat ini semakin hari semakin bertambah. Dan saya juga mau mengutip seorang sejarawan lain, yaitu Lucian. Pada akhir abad kedua, Lucian dari Samosata, tahun 115 sampai dengan 200 Masehi, menulis sebuah sindiran di mana Peregrinus berpura-pura menjadi seorang nabi dan mengelabui orang Kristen agar menyembah dia dengan cara yang sama seperti mereka menyembah pendiri kelompok Kristen, yaitu yang disalibkan di Palestina, karena dia memperkenalkan kultus baru ini di dunia. Itu tertulis dalam Lucian, Passing of Peregrinus 11 dan 13. Saya juga mau mengutip seorang sejarawan lain, yaitu sejarawan Romawi, Sutenus. Sutenus berbicara tentang pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius. Satu peristiwa yang juga dirujuk dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 dan 2. Karena orang Yahudi di Roma menyebabkan gangguan atas hasutan Kristus. Dia mengusir mereka dari kota itu. Kristus adalah nama salah eja dari Kristus. Sutenus mungkin salah memahami konflik antara Yahudi dengan Kristen Yahudi dan menganggap Kristus adalah pemimpin komplotan Yahudi. Jadi Sutenus berbicara tentang ada Yesus Kristus. Ia mengatakan Kristus, padahal yang dimaksud adalah Kristus yang dikatakan oleh dia bahwa dia memiliki pengikut yang luar biasa dan pengikut-pengikutnya ini percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus yang dimaksud di situ. Dan kita lihat juga sejarawan Romawi Tacitus pada tahun 56 sampai dengan 117 Masehi menggambarkan penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero dan pendiri kepercayaan mereka disebut Kristus yang menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita,
Pontius Pilatus. Kalau kita melihat, mengingat kaisar yang satu ini, Nero ini, tentu kita ingat Rasul Petrus. Bukankah Rasul Petrus juga mati pada zaman Kaisar Nero? Dengan matinya itu disalib dengan posisi terbalik. Kaisar yang begitu sangat luar biasa menganiaya, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Dan sejarawan Romawi Tacitus mengatakan dengan jelas bahwa Kristus menderita hukuman yang ekstrim selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokutor kita, Pontius Pilatus. Nah, saya juga akan mengutip seorang sejarawan lain. Sekitar tahun 112 Masehi, Pliny yang muda, gubernur Bitinia di Asia Kecil, mungkin sekarang itu adalah Turki, menulis surat kepada Kaisar Trajan untuk meminta nasihat bagaimana menghadapi orang Kristen yang tidak mau menyembah patung Kaisar. Menggambarkan orang-orang Kristen, dia menulis bahwa pada hari yang ditentukan mereka telah terbiasa bertemu sebelum fajar dan membacakan himne kepada Kristus yang dianggap sebagai dewa. Surat kepada Trajan 10 poin yang ke-96. Nah, jadi kita bisa memahami, mengetahui tentang Yesus Kristus bukan hanya dari Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi ada sejarawan lain yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, dan mereka sudah berbicara tentang fakta yang begitu jelas sekali tentang Yesus Kristus yang mati disalibkan dan bangkit, dan pengikutnya semakin banyak, semakin bertambah. Nah, kita akan masuk setelah kebangkitan Kristus, lalu naik ke surga. Ia berada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Setelah kenaikannya ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Tuhan Yesus setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, lewat cara bagaimana? Ia mati untuk menebus dosa umat manusia. Tugasnya selesai, misi selesai. Apa yang Bapa mau Yesus lakukan, dan dia taat sampai mati di kayu salib, artinya sudah selesai. Tetelestai, atau finish perkataan Tuhan Yesus yang ke-7 di kayu salib. Tugasnya sudah selesai. Kita juga melihat Rasul Petrus pun juga mengatakan hal yang demikian. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai dengan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Petrus juga menulis tentang kebangkitan Kristus dan yang duduk di sebelah kanan Allah. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi dia naik ke sorga, menjadi yang diimani oleh orang-orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya. Dan Allah menempatkan Yesus Kristus itu di sebelah kanan, bahkan lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kerajaan manapun. Yang dikatakan tiap-tiap nama yang dapat disebut, hanya Tuhan Yesus yang diletakkan oleh Allah di sebelah kanan di surga. Nanti kita akan melihat apa maksudnya Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah di surga. Nah, kita lihat makna duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berbicara tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan berarti bahwa di sorga ada beberapa kursi. Di sorga tidak terdiri dari sepertinya ada kursi untuk Bapa, kursi untuk Putra dan Roh Kudus. Bukan itu, saudara. Tetapi duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini artinya ditaruh, diletakkan pada tempat terhormat, termulia, tertinggi. Saya ulang. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa berbicara tentang tempat terhormat, termulia, dan tertinggi. Nah, kenapa saya mau katakan demikian? Kalau kita melihat dalam Matius 8 ayat 20, Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan Lukas dalam pasal 9 ayat 58 berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kontras kehidupan Tuhan Yesus sebelum dia turun dari surga ke dunia, di tempat yang terhormat, termulia, tertinggi, ketika masuk dalam dunia. Bahkan di dalam masa pelayanan Yesus, dikatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya saja. Kontras, sangat-sangat kontras. Nah, kita mau melihat. Duduk di sebelah kanan Allah juga menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Saya ulang, duduk di sebelah kanan Allah, bahwa Yesus juga adalah Allah. Kita lihat dalam Matius 26, ayatnya yang ke-63 sampai dengan 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Perhatikan ayat ini. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Kita juga melihat martir pertama Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 57. Berkata demikian, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Nah, kita mau melihat ayat ini. Kenapa imam-imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata ia menghujat Allah? Atau Yesus menghujat Allah? Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu telah mendengar hujatnya. Ini yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat seorang imam besar tidak mungkin tidak tahu perjanjian lama. Saya ulang. Seorang imam besar tidak mungkin tidak tahu perjanjian lama. Ia mengoyakkan pakaiannya
karena saya hanya mengambil 2 ayat saja. Kita perhatikan, kenapa imam-imam ini mengatakan Tuhan Yesus menghujat Allah. Kalau kita melihat dalam Mazmur 110 ayat 1, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, memberikan perikop penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini berbicara tentang Allah, Yahweh itu sendiri. Mazmur 110 ayat 1. Dan kita juga mau melihat ayat atau kitab yang begitu eksplisit membuat imam-imam besar itu marah, bahkan mengoyakkan pakaiannya. Kita lihat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14, perhatikan dengan baik. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaannya sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi imam-imam besar itu tahu, sangat tahu persis bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, berarti Tuhan Yesus mensejajarkan posisinya dengan Allah atau Yahweh itu sendiri. Ya, oleh karena itu imam-imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Ia menghujat Allah. Bahkan Stefanus pun ketika ia dibawa orang-orang pada waktu itu, ia dibawa keluar untuk dilempari batu. Ya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bahkan dikatakan, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Jadi Stefanus mati dirajam dan dia martirlah. Martir yang pertama mati karena imannya kepada Yesus Kristus. Nah, kita mau melihat ada yang menarik. Ada frasa datang di awan-awan, turun dengan awan-awan, berjalan di awan-awan. Frasa ini maksudnya apa, Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kurang lebih ada 4-5 ayat tentang frasa di awan-awan ini. Kita akan melihat awan-awan ini akan berbicara kepada siapa nantinya. Di dalam perjanjian baru ditulis minimal 4-5 ayat tentang frasa di awan-awan ini. Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ada frasa datang dengan awan-awan. Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ada frasa datang di tengah-tengah awan-awan. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Matius 26 ayat yang ke-64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan
di langit. Nah, datang dengan awan-awan. Datang di tengah awan-awan. Datang di atas awan-awan. Datang di atas bersama dengan awan-awan. Frasa ini ada 3 sampai 4 5 ayat ya di Perjanjian Baru. Nah, kita mau melihat di dalam Perjanjian Lama frasa ini juga. Nanti kita akan melihat sosok siapa yang dimaksud ini. Kita lihat dalam Perjanjian Lama frasa di awan-awan ini dalam Ulangan 33 ayat yang ke-26. Tidak ada yang seperti Allah. Hai, Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit dan sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Mazmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Saya ulang untuk Mazmur 68 ayat 4 ini. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Tuhan yang ditulis di sini adalah huruf besar. Berarti 4 huruf itu. YHWH, Yedhovah atau tetragrammaton. Artinya Yahweh itu sendiri. Dan Mazmur 104 ayat 3 yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan-awan adalah debu kakinya. Sekali lagi, Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Tadi saya sudah sebut ayatnya, sudah perkatakan, tapi saya ulang lagi. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi frasa di awan-awan 4-5 ayat di Perjanjian Baru dan beberapa ayat di Perjanjian Lama itu berbicara tentang Tuhan atau Yahweh itu sendiri. Nah, sekarang kita memasuki apa tujuan terpenting dengan kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Apa tujuan terpenting dengan kembalinya Tuhan Yesus ke surga? Dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa? Tujuan terpenting kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Artinya Dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada anaknya dengan cara menyelesaikan tugas itu, mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan ayat yang kelima kita lihat dengan baik, dengan teliti. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini berbicara tentang apa? Tuhan Yesus sebelum hadir ke dunia ini, Ia sudah mulia. Ia mulia, sangat mulia. Jadi Dia adalah Allah itu sendiri. Bukankah selama ini Allah yang dipermuliakan, bukan? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan,
Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini sangat luar biasa. Yesus memiliki kemuliaan dan memang mulia, Raja mulia. Sebelum dia masuk dalam dunia, dia sudah mulia. Makanya ketika tugas misi itu sudah selesai, ia kembali ke surga, ke singgasananya di tempat yang maha mulia. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus pergi ke situ, kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya, dan semua orang yang mau percaya kepada dia, menerima dia sebagai juru selamat dengan iman. Dengan iman, pasti dia akan diselamatkan dan Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga kelak satu saat nanti, dimanapun, ya, dimanapun, entah di tempat manapun, ketika saatnya datang, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, semua orang yang percaya akan dipanggil, diangkat Tuhan, dan di mana Tuhan berada, di situ orang percaya berada, termasuk Bapak, Ibu, dan saya bukan. Itulah pengharapan kita dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 24 ini, dimanapun aku berada, kita tahu Tuhan Yesus ada di sorga. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Inilah pengharapan kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, sebagai orang percaya. Kelak satu saat nanti, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu jaminan atau kepastian keselamatan kita. Dan ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Nah, Paulus menulis ini bahwa di dalam Kristus, ya, ia membangkitkan kita pada akhir zaman nanti dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini pengajaran kita, bahwa pengharapan orang percaya dalam kematian, kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga. Kiranya ini semua membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam pengajaran di dalam Tekwa Ministry. Bersama saya, Pendeta Sonita Siaan, mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam Tuhan, berpengharapan, maju terus dalam Tuhan, bangun terus hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.